Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Wal Asri rahimakumullah. Pertama-tama kita berdoa mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga dengan berkah sholat berjamaah kita semua diberikan sehat wal afiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat, mumpung masih di awal tahun, ada satu spirit yang harus kita pegang. Pertama, jangan beraktivitas apapun aktivitas kita kecuali kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, agar hari-hari kita ini di samping mendapatkan apresiasi dunia juga mendapatkan pahala akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan ada hari terlewatkan kecuali untuk menolong orang, membantu orang, dan meringankan beban orang. Karena orang yang suka menolong, suka membantu, dan meringankan beban orang lain, pasti urusannya akan dimudahkan Allah. Dan yang ketiga, yang kaitannya dengan kitab yang akan kita baca, kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Mumpung masih awal tahun, jangan sampai kita ini beraktivitas kecuali selalu melibatkan Allah. Dan cara untuk melibatkan Allah itu dengan mengiringi setiap kegiatan, gerak-gerik, harokat dan aktivitas kita dengan berzikir kepada Allah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Dan siang hari ini kita akan memulai untuk belajar tentang zikir-zikir Rasulullah dalam situasi dan kondisi secara spesifik, secara khusus. Yang pertama adalah bacaan atau zikir yang diucapkan ketika keluar rumah. Karena keluar rumah ini yang akan menentukan kita dalam perjalanan dan aktivitas kita sampai sore hari. Ada beberapa pilihan zikir, nanti silahkan diamalkan, semuanya boleh, atau mungkin dalam kondisi yang kepepet atau sempit waktunya ya dibaca yang paling pendek. Dan saya yakin jamaah selalu milih yang paling pendek ini, walaupun nggak kepepet. Yang pertama adalah hadis yang dibawa oleh seorang istri Rasulullah yang bernama Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang keempat imam ini punya kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah.
Apa kata ibunda Ummu Salamah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi wa huwa yaqul, apabila Rasulullah setiap keluar dari rumahnya selalu membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzallu au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini doa yang pertama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu. Jadi baru keluar rumah saja doanya sudah pasrah. Makanya ditanya, umumnya orang itu kan mengatakan usaha dulu baru pasrah. Padahal dalam aturan main kita ini tidak. Pasrah, usaha, dan pasrah. Keluar dari rumah itu apa sudah bekerja apa belum? Belum. Tapi ngomong Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi pasrah dulu, usaha dan pasrah. Usaha itu ada di tengah-tengah dua pasrah. Pasrah di awal dan pasrah di akhir. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berpasrah kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an adhilla, agar tidak tersesat, au udallu, atau disesatkan. Jadi pertama pasrah kepada Allah, kemudian yang kedua mohon kepada Allah agar dalam perjalanan kemanapun kita keluar rumah ini nggak tersesat dan tidak disesatkan. Karena orang kalau di jalan itu ada dua potensi Bapak Ibu. Potensi tersesat, nyasar karepe dhewe mbo. Pokoknya nyasar gak tutu-tutu kantor, libet ae. Atau disesatkan orang. Ada saja yang ingin membuat dia tersesat. Au azilla au uzalla, atau tergelincir dan digelincirkan. Ya. Au azlima au udlama, menganiaya atau dianiaya. Au ajhala au yujhala alayya, atau menjadi bodoh atau dibodohi orang. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah pada saat keluar rumah itu kepasrahan total, kemudian dilindungi agar tidak tersesat atau disesatkan, agar tidak tergelincir atau digelincirkan, agar tidak teraniaya atau menganiaya, dan agar tidak menjadi orang bodoh atau dibodohi orang. Dan kita kan semuanya tahu bahwa kondisi jalan itu kan mutlak kepunyaan Allah. Makanya ada salah satu doa yang diajarkan Rasul juga dalam riwayat yang lain, itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi, maha suci Allah, sakhkhara lana hadza, yang telah menjalankan kendaraanku ini. Jadi kita tahu bahwa kendaraan kita ini yang menjalankan adalah Allah. Kita naik motor walaupun dalam kendali kita, berapa sih kekuatan kita bisa mengendalikan motor itu konstan sampai selamat tujuan? Nggak ada jaminan. Atau mobil, atau mungkin kita ini juga dalam kondisi naik pesawat. Tadi dalam perjalanan ke sini itu saya membaca sebuah artikel tentang misteri pesawat yang hilang di tahun 1955 ya, dari New York ke Venezuela itu. Kemudian hilang tetapi tidak terpantau radar, dan tim SAR pun tidak bisa mencarinya. Tidak ada bangkai pesawat, tidak ada bangkai manusianya, dan tidak ada
tanda-tanda atau isyarat bahwa pesawat ini ditemukan, hilang, tak berkesan dan tak berbekas. Tiba-tiba di tahun 1992 pesawat ini muncul lagi. Ketika sudah 37 tahun hilang itu muncul lagi. Tertangkap radar, Pak. Karena tertangkap radar, kemudian diverifikasi, di cross check, dan sang penangkap radar ini tahu kalau pesawat ini hilang 37 tahun lalu. Langsung dia kirim berita kepada tentara untuk ngecek dan mengejar pesawat ini. Dikepung pesawat ini, Pak, jangan sampai lepas. Ternyata betul dia ke Venezuela dan turun dalam kondisi penumpang yang tetap seperti dulu. Ya, tetap seperti dulu. Tidak tua, Pak. Jadi dia turun dari pesawat itu seolah-olah mereka juga di tahun yang sama di mana mereka hilang itu. Itu pernah heboh di dunia berita internasional. Jadi setelah 37 tahun pesawat itu muncul kembali dengan penumpang yang komplit. Dan kalau melihat waktunya mestinya yang turun itu mbah-mbah kabeh. Ternyata masih muda-muda seperti mereka naik. Coba. Itu artinya apa? Dalam perjalanan berkendara ini kan semuanya mutlak Allah. Kadang-kadang kita sudah hati-hati, orang lain yang nyerobot gak karu-karuan nubruk dari belakang. Ora ditutul teko mburi ngono iki. Kene wis hati-hati. Apa maneh kena wong wedok enggak wis motor. Waduh, wis. Ngesek lampu ngeseni ngiri mengko nganan. Akhirnya kejegur got deh. Makanya kendali itu ada pada Allah. Coba panjenengan kalau naik pesawat Bapak Ibu, bayangkan penumpang pesawat itu jumlahnya 300 orang berada di atas awan. Dan ini kabel situk pedot itu ya apa kira-kira. Terutama yang belum menikah itu mesti ketakutan dia di atas itu. Ya Allah, kalau niki dereng rapi, dereng ngrasakaken niku ya Allah. Nek nelpok niki ya napa, kalau niki ya Allah langsung hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi biasanya kalau yang doanya serius itu ya belum nikah itu Pak biasanya. Kalau yang sudah nikah apalagi istrinya 2, 3 itu aman santai biasanya dia. Karena sudah pengalaman dan sudah merasakan menikah. Jangan lupa ini ya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang pertama. Agak panjang Pak Min. Ini yang kedua. Tetap dari Ummu Salamah juga. An Anasin dari sahabat Anas ya. An Anasin radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangqala." Ini ada jaminannya, Pak. Barang siapa yang mengucapkan atau berdoa, idza kharaja min baitihi, tatkala dia keluar dari rumahnya. Kalau panjenengan ada man, barang siapa itu mesti ada sesuatu di belakang itu, Pak. Ini biasanya sebuah kalimat untuk menggugah rasa penasaran. Barang siapa masuk masjid, maka barang siapa bersedekah, maka barang siapa, pokoknya barang-barang siapa. Yang penting intonasinya jangan teriak-teriak. Barang siapa? Barang siapa? Dikira duit hilang. Wes sapa iki? Wes sapa iki? Makanya bahasa tergantung ekspresi dan intonasinya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca zikir ini, apa zikirnya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Teksnya ini begini Pak aslinya. Enggak pakai aliyil azim. Jadi Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala pakai wa. Wala haula wala quwata illa billah. Enggak pakai aliyil azim. Ini teks aslinya. Orang keluar dari rumahnya dan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah.
yuqalu lahu, maka diucapkan kepadanya. Apa yang dia dapatkan, Pak? Seolah-olah ada malaikat datang kepadanya dan mengucapkan, hudita, kamu dikasih petunjuk, wa kufita, dan kamu dicukupi kebutuhanmu, wa wukita, dan kamu dijaga, wa tanahha anhu syaitan, dan kamu dihindarkan dari godaan syaitan. Berapa kali para jamaah kita baca? Cukup satu kali. Tapi yang mantap Bapak Ibu, mantap itu lesannya baca, pikirannya menerjemahkan apa yang diucapkan, hatinya meyakini. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. La haula, tidak ada kekuatan. La haula, tidak ada daya upaya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali kekuatan dari Allah. Sekali kita baca saat keluar rumah, maka malaikat datang kepada kita mengucapkan, hudita, kamu diberi petunjuk. Artinya dalam perjalanan pasti akan lurus, tidak akan tersesat. Wakufita, dan kamu akan dicukupi semuanya. Segala hajat kita, segala keperluan kita, apapun yang terjadi dalam aktivitas kita, semua dicukupi Allah. Karena Allah itu maha mencukupi. Bahasanya adalah Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likuli kafi, kafaniyal kafi, wani'mal kafi, alhamdulillah. Sampun hafal sampean? Sing terakhir tok alhamdulillah, hafal kabeh. Wa wukita, dan kamu akan dijaga. Dijaga dari fitnah, dijaga dari mara bahaya. Wa tanahhanu anhu syaitan, dan setan akan lari dari dia. Jadi makna begini Bapak Ibu, kadang-kadang orang itu suka baca ini, tapi tiba-tiba di tengah jalan dia kecelakaan. Apakah kira-kira doanya nggak manjur, nggak mandi? Bukan. Jadi kecelakaan itu bukan bagian dari dijaga, karena ada orang kecelakaan itu justru lebih baik daripada tidak kecelakaan. Ini sering saya ceritakan. Jadi ada orang itu setelah di PHK dari perusahaannya, kemudian istrinya masuk rumah sakit, dia punya anak 4, itu waktunya bayar daftar ulang semua, nggak punya uang. Kemudian tabungan sudah habis, utangnya banyak. Dia keluar dari rumahnya bawa motor, niatnya nyari utangan Pak, nyari pinjaman. Di tengah jalan ditubruk sama mobil, der, jatuh dia. Padahal sudah baca bismillah tawakkaltu 'alallah. Katanya dijaga. Terus bagaimana kondisi kecelakaannya? Allah menjaga itu dengan cara dia, Pak. Akhirnya dia jatuh ke jalan raya, pingsan, luka, kemudian dibawa ke rumah sakit oleh sang penubruk dia. Sampai di rumah sakit dia sadar dan tanya, saya di mana Pak? Yang nubruk jawab, Bapak di rumah sakit. Kenapa saya di rumah sakit? Bapak kecelakaan. Kecelakaan kenapa Pak? Bapak saya tabrak. Kok ditabrak Pak saya? Ya mbok Pak, aku nabrak gak sengaja kok. Kon takon ae. Pak, saya ini orang susah Pak. Saya habis di PHK, istri masuk rumah sakit, anak 4 waktunya daftar ulang, tabungan nggak punya, utang kulo kathah. Tadi niat saya itu keluar dari rumah untuk cari pinjaman. Kok saya mentubruk sih Pak? Kok tega sama niku? Rupanya yang nubruk ini iba sama dia. Wis ngene ae Pak. Nek sampean damai gak nggawa nang berwajib, tak jamin kabeh wis. Biaya rumah sakit istrimu tak tutup nanti. Biaya daftar ulang anakmu tak biayai kabeh. Utangmu tak sauri. Temen ta Pak? Temen. Dia bilang, "Ya Allah, alhamdulillah kok mboten wingi-wingi ketubruk kula niki ya Allah." Ya, kadang-kadang maaf, jangan kita bersuudzon. Kadang-kadang orang kecelakaan itu juga membawa berkah loh Bapak Ibu. Ya kan? Itu mungkin cara Allah. Kemudian ada juga kemarin, saya punya kawan ini memang suka mengamalkan amalan-amalan ini Pak. Tapi ya tetap waktu naik pesawat, pesawatnya meledak. Saya ditanya, kalau ada satu pesawat meledak itu kira-kira penumpangnya husnul khotimah atau su'ul khotimah Pak? Saya jawab, ya tergantung. Tergantung kondisi menjelang kematiannya. Lah yang waktu kecelakaan Lion itu saya ada kawan di sana mau ke, kalau nggak salah mau ke mana dulu, waktu ke daerah Sulawesi kan waktu itu.
Dia setiap pagi duha. Kadang-kadang kalau nggak nutut dia duha di rumah, dia duhanya di airport, Pak, untuk ngejar pesawat itu. Setelah duha dia istiqomah baca zikir pagi. Tentunya pasti baca bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian terjadi pesawatnya kecelakaan, dan kondisi seperti itu ya pasti husnul khotimah. Tapi mungkin ada orang yang naik di situ itu orang yang misalkan habis maksiat atau apa, kemudian terbakar, ya sudah su'ul khotimah. Jadi tidak semua ada musibah massal, apapun jenis musibahnya, itu yang mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bisa jadi ada yang husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah, tergantung bagaimana instrumen menuju kematian dia itu. Nah, kalau sebelum naik pesawat dia sholat, ya pasti husnul khotimah. Jadi jangan dilihat su'ul khotimah atau husnul khotimah dari kondisi mayatnya, Pak. Bapak Ibu tahu mayat yang paling tragis dalam kematiannya itu siapa? Hamzah, paman Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia gugur di mana? Perang Uhud. Dia ditombak oleh seorang siapa? Hamba sahaya namanya Wahsy, yang dibayar oleh Hindun binti Abi Sofyan. Karena Hindun itu dendam dengan Hamzah waktu perang Badar. Hamzah telah membunuh bapaknya Hindun. Maka dia beri sayembara, siapa yang bisa membunuh Hamzah dalam perang berikutnya, kalau dia budak aku merdekakan dan aku kasih hadiah semua emas dan perhiasanku yang ada di lemari, saya serahkan kepadanya. Akhirnya Wahsy itu yang ditugaskan untuk membunuh. Ditombak dari belakang, tersungkur. Tombaknya itu dari punggung tembus ke dada. Setelah pasukannya sepi, karena Hindun sangat dendam sekali dengan Hamzah ini, dia datang membawa pisau, Pak. Dia cari mayatnya Hamzah, ketemu, langsung dia tusuk dadanya, dia bedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikunyah, Bapak Ibu. Karena jantungnya itu genjur-genjur kayak gutir atos ngoten niku, dilepeh sampai Hindun. Coba, sudah ditombak dari belakang tembus sampai ke dada, tersungkur, wajahnya penuh tanah, dadanya dibelah, jantungnya dikeluarkan, kemudian dimakan. Kurang tragis apa matinya? Tapi Rasulullah mengatakan, hadhihi sayyidus syuhada. Inilah pemimpinnya orang yang mati syahid. Orang mati syahid saja itu masuk surga tanpa hisab, Pak. Ini pemimpinnya. Dan tidak pernah Rasulullah itu menangisi mayit ya, kecuali saat Hamzah meninggal dunia itu. Dan beliau berdoa dengan doa yang sangat panjang tentang supaya yang mati di medan Uhud itu diampuni Allah. Dan karena waktu itu ada kuburan massal, Bapak Ibu, kain kafannya habis, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk ambil dedaunan, termasuk Hamzah itu. Jadi gak dikafani Pak Hamzah, ditutup godong. Dan kan daun itu terbatas. Akhirnya apa? Kalau daun itu ditutupi di wajahnya Hamzah, sing metongol sikile, ditarik nang sikile, sing metolong wajahnya, Pak. Coba. Jadi orang yang secara fisik jasad dan mayatnya itu tragis, tapi derajat di hadapan Allah itu mulia. Kenapa, Pak? Dalam kondisi jihad, dalam kondisi perang di jalan Allah. Maka orang mati syahid husnul khotimah atau su'ul khotimah itu dilihat bagaimana instrumen dia menjelang kematian. Nah, ini sampean mati wayahe pengajian ini ya jelas mati syahid, Pak. Masya Allah, enak-enak mati apa pengajian sampai ngantuk tekluk seblas. Wah, sampean mati mlebu swarga sampean nggih. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, ini doa-doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi itu panjang sekali, Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla. Yang terakhir ini singkat, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kita keluar dari rumah menuju kemanapun kecuali kita membaca doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan bisa mengamalkan semua. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang bertanya tentang zikir ini atau tentang yang lain sebelum saya tutup dengan doa, Bapak Ibu.
Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan orang itu kalau sudah zikir seperti ini dikawal malaikat, ya, didoakan para malaikat. Masya Allah. Intinya Bapak Ibu, jangan meremehkan zikir dan jangan melalaikan zikir. Ya, kalau kita meremehkan zikir, kita ini maha lemah Bapak Ibu. Tanpa kekuatan dari Allah, tidak mungkin kita kuat. Dan kekuatan itu hadir kalau kita benar-benar membiasakan diri untuk berzikir. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka izinkan saya menutup majelis ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.